Selamat pagi anak-anak. Hai. Ada apa dengan Eka? Jika ada. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat Bu, saya sehat. capek. Ya, mana? Apa? Iya, Saya apa sakit, Intan? Miss. Oh, Sakit. baiklah. Sakit mata. Oh, kenapa sakit mata? Mata bentuk sedih. Nanti diperiksa ke dokter ya, kalau nggak ke halo dokter. Dokter gigi ya, Miss. Bukan, halo itu ada. Aplikasinya ada di Play Store, oke? Oke, Miss. Ibu endorse. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin salah satu memimpin dalam doa. Ya, Eka. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali kami mau belajar berkati puasa dan kami mendukung kami. Haleluya. Amin. 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 Baiklah, Amin satu. hari ini kita akan belajar tentang, silakan Eka tolong bantuannya. Wow. Teks non fiksi. Apakah kalian tahu apa itu teks non fiksi? Ini ada pengertiannya. Ada Bu. artinya. Saya yang baca. Ya, Teks non fiksi kurang adalah kencang, kurang kencang. teks non fiksi adalah memuat unsur masalah yang faktual. Astuti 2019. Ada yang tahu maksudnya aktual, faktual? Aku Iya, nyata. ya. Ada lagi? Faktual itu sesuai kenyataan. Ya. Jadi kita akan belajar tentang teks non fiksi. Teks non fiksi seperti yang sudah kita baca merupakan teks yang berasal dari masalah yang sudah terjadi atau yang memang berupa fakta, bukan hanya dikarang-karang atau berupa gosip. Ya. Musik. Langsung Saya saja. sila. Ibu akan minta bantuan kalian, jadi boleh ya. Tapi ketika membaca, jadi tolong perhatiannya, oke? Ketika kalian mungkin sudah bosan, kabarkan ke ibu supaya kita tepuk semangat dan tepuk ceria. Miss, sudah bosan. Oke, Mas, kita tepuk semangat. Gimana, Miss? Posisi seperti ini. Sudah? Tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Aku nggak jadi, Miss. Aku udah semangat. Shake your body. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. 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 Kurang serius. 1, 2, 3 ya. Yang kali saja. Tepuk semangat. Semangat. Intan. Semangat. Semangat. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi, kalau ada teks Intan duduk yang rapi. Makanya dibilang pakai pakaian bebas. Soalnya sih. Mohon perhatiannya, kita kembali kepada laptop kita. Tuh laptop bersama kan, Miss? Itu Iya. buat Miss. Punya aku ini. Jadi, ketika ada teks fiksi maupun non fiksi, berarti teks fiksi apa dong? Aku tahu. Ini berarti Novel. Khayalan. Enggak, artinya artinya. Itu Miss, contohnya. saya Miss. Ya, ya. Berarti dia nggak sesuai masalah atau Kenyataan. kenyataan. Benar sekali, one clap. Baiklah, kita lanjut ke laptop kita. Jadi, teks non fiksi memiliki dua bagiannya. Boleh bantu Ibu Eka untuk membacanya? Oke, yang pertama non fiksi murni yaitu Intan, fokus ya Intan. adalah cerita yang isinya menurut pengembangan yang didasari dari data-data objektif. Terus yang kedua non fiksi kreatif yaitu cerita berisi sebuah data real yang dikembangkan menjadi sebuah imajinasi data berbentuk karangan tertentu seperti novel, puisi, dan sebuah puisi. Ini masuk non fiksi. Jadi, maksudnya seperti ini loh, nak. Jadi, ada mengapa ada kan novel itu, misalnya kita bikin contoh nomor 1 ya, non fiksi murni. Non fiksi murni ini dia itu misalnya ada data misalnya, data virus corona hari ini di Italia 627 orang, itu hanya data, tapi bisa dimasukkan dalam sebuah kalimat atau paragraf seperti itu. Lalu untuk yang kreatif ini, kenapa dia masuk ke novel? Karena kan ketika ada orang yang buat novel, Cerita nyata. iya cerita nyata, dan lalu dikembangkan, mungkin ada bumbu-bumbu gitu kan, tahu nggak cerita film Imperfect? Tahu Miss. Ada kan di filmnya itu dia ada yang dibumbu
bumbu itu loh ditambah-tambahin gitu. Jadi nggak semuanya itu berupa fakta atau kenyataan seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti perbedaannya? Apa intan perbedaannya? Kalau fiksi murni itu mengandung data-data. Ya, Kalau fiksi kreatif itu bisa dibumbu-bumbu. ya benar sekali. Wah, dan Merica. lanjut next Eka. Tolong Intan baca. Jadi jenis teks itu Teks apa, non-fiksi, Intan? non-fiksi Bunda. Teks deskripsi, teks berita, teks prosedur, teks eksposisi, ulasan, diskusi, laporan hasil observasi, eksplanasi, laporan percobaan, tanggapan, pidato, persuasi, dan lain-lain. Iya, ada yang bisa memberikan contoh atau tahu apa itu teks deskripsi atau contoh teks prosedur, teks berita dan lain-lain? No. Baik, ada? Ya, dia silakan. Saya tahu teks deskripsi, Miss. Ya, contohnya. Contohnya, ruangan ini adalah ruangan yang sangat nyaman. Di dalam ruangan ini terdapat kipas angin 2. Selain itu juga ada 3 lampu. Pokoknya kita menjelaskan semua kondisi yang ada di ruangan ini, Miss. Ya, benar sekali. Wan untuk Dea. Kalau Intan? Aku tahu teks berita. Ya, Jadi contohnya. teks berita itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah sekitaran ini. Kapan itu Intan? Terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia. Harinya Selasa. Baiklah, nanti kita cek sama-sama apakah itu benar ada terjadi atau Waktu Indonesia tenang, tapi di Binong. Kok bisa? Perlu dipahami bahwa kembali lagi teks non fiksi itu teks yang benar-benar terjadi nyata. Oke? Kita akan membahas contohnya. Next Eka. Klik Eka. Tolong Eka bacakan teks berita. Itu kecelakaan kan pasti. Tapi Tapi beda. di Binong itu 2015. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat kemarin malam pada jalan tol Cipali pada tanggal 5 April 2015. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh seorang anak muda yang bernama Ferdi yang mengendarai mobil dengan kecepatannya Eka serius yakni membacanya. 120 km per jam. Mobil memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami rembong pada mobilnya. Kasian banget kan. Apa yang kalian dapatkan dari teks berita ini? Ya Intan. Kesedihan. Selain itu, Kita harus hati-hati, Miss, biar nggak kecelakaan. iya. Kan dari teks berita itu. Miss, Ya Dea. ada seorang anak muda bernama Ferdi yang mengalami kecelakaan karena remnya blong. Dia juga menyetirnya itu terlalu kencang, Miss. Dari mana kamu tahu bahwa dia mengendarai dengan kencang? Ada kecepatan Yang tinggi di tinggi. situ, Miss. Oh, 120. baik Dea. Aku tahu. One clap untuk Dea. Aku tahu. Jadi kalau kita mau mengendarai kita harus lihat apa itu petunjuk jalannya. Yang itu Rambu-rambu lalu kilometer. lintas. Bukan yang petunjuk kecepatan di Kalau area yang ini. kecepatan itu. Yang dipasang-pasang di jalan. Yang Nah. 40 km. Oh, Iya, ada kan ada. lajurnya. Nah, yang itu. kecepatan segini, Terus segini. harus cek kondisi kendaraan juga sebelum Baik. Terima kasih Eka. One clap untuk Eka. Ya Intan. Jadi kemarin malam itu ada Kemarin malam. kecelakaan. Itu kemarin malam. Oh, Kecelakaan yang cukup hebat di Tol Cipali. tanggal berapa ya? Tapi kan itu 2015, Ya sekarang kan di situnya 2020. kemarin malam aku kan dapatnya gitu. Jadi tanggal 5 April 2015. Oh. Berarti kemarinnya itu tanggal 6. kemarinnya tanggal 4 gimana sih? Kemarin malam itu. Oh, Sudah, iya, sudah. Oh, oke. Ini tanggal 6 Oke, April. oke. Iya kan berarti terjadi kecelakaannya Tanggal tanggal 5 5 April. kemarin malam. Iya. Baik Jadi Dea. tanggal 6 berita ini. Iya. Mohon dimaklumin ya. One clap untuk Intan. Saya Oh, miss. belum. Belum. Jadi mobil platnya itu B3763. One clap untuk Intan. Ya benar sekali ya. Udah. Jadi melalui teks berita kita dapat memperoleh kapan itu terjadi, bagaimana deskripsi yang ada. Jadi itu benar-benar real. Jadi nggak cuma menerka-nerka seperti misalnya kemarin malam kapan terjadi kecelakaan, kemarin malam kapan, kemarin malam kan banyak kemarin malam seperti itu ya.
Jadi harus ada tanggalnya. Iya, Ada jika jamnya. kalian jika kalian mengamati dan mencermati ketika mendengarkan berita, mungkin di mana ya mendengarkan berita? Di TV, berita, di satu. koran. Iya, di mana lagi Eka ada Mamun? dia Iya, Di YouTube. Di berita satu. iya. Mereka menyertakan tanggal, kapan, mungkin deskripsi, mungkin yang kecelakaan orangnya orang apa, memiliki identitas atau tidak, seperti itu kan? Apalagi yang kalian ketahui ketika mendengarkan berita? Siapa sih yang pernah dengar berita? Coba ceritakan berita apa yang kalian dengarkan dan informasi apa yang kalian temukan. Ya Intan? Jadi terjadi pembunuhan kejam seorang anak kecil. Jadi remaja umur 15 tahun itu membunuh seorang anak kecil balita Apa? dengan keji. Aku lupa kapan waktunya, tapi lagi tengah. Balita pembunuhan dibilang kalau dia itu ternyata psikopat. Dengar-dengarnya, tapi karena masih 15 tahun belum bisa divonis dia psikopat. Iya, karena masih di bawah umur. Warga untuk Intan. Ada lagi yang ingin ceritakan pengalaman yang mendengarkan atau menonton berita? Baiklah. Eka bisa. lagi mikir Nggak usah habis. Nggak ada. corona, tapi kan udah tahu semua. Tidak apa-apa, ceritakan saja. Jadi di Kota Kupang itu sudah ada 20 orang yang berada dalam pengawasan. Mereka diduga terinfeksi corona, tapi belum keluar hasil tesnya. Jadi mereka masuk ODP, orang dalam pengawasan. One check. Wah, ternyata di teks berita juga menyertakan angka-angka ya, sehingga terlihat dengan jelas. Oh iya. Ya, benar sekali. Jadi, jangan malas untuk nonton berita, karena ketika kita menonton berita atau membaca teks berita, kita bisa memperoleh informasi. Aku Iya. nontonnya silat. Ya, boleh. Aku nonton Penting di itu YouTube, fakta. Miss. Oke, next, tolong Eka bantu Miss. Ada lanjutannya ternyata. Oh, Tolong dia membaca. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan Bu. pengguna jalan. Permisi. Eka cantik melewat. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain karena pada saat itu tol Cipali pun terlihat cukup macet pada arah sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun untuk pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat yang cukup parah dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Tolong dia. Iya. Masih ada yang Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, itu teks deskripsi. Tolong Intan. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati KW Candi Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 70-80 sampai 80-40 Masehi. Dengan ketinggian sekitar 400 meter, suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Ibu ingin bertanya lagi, apa informasi yang kalian dapatkan dari teks deskripsi ini? Ya Intan. Jadi Candi Borobudur itu ada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, one dia bentuk Intan. Ya Intan, dia dulu ya gantian. Jadi tinggi dari candi itu sekitar 400 meter dan dibangun sejak tahun 780 sampai 840 Masehi. One untuk dia. Ya Intan. Walaupun aku belum pernah ke Candi Borobudur, tapi di sini dia bilang kalau suasananya itu indah, terpancar ketika berada di atas candi. Wah, Benar Ke sekali. sana nggak boleh ya karena virus corona ya.
Ya, nanti ketika virus corona sudah mulai mereda, kan bisa memastikannya. Karena ketika tes fiksi atau tes deskripsi ini kan pasti berdasarkan dari apa yang sudah terjadi pada kita bisa memastikannya. Miss sudah pernah ke Borobudur ini. Ya, benar sekali, sejuk ketika berada di atas. Tapi memang kalau ketika siang panas, tapi banyak angin karena banyak pohon yang di bawahnya itu. Kalau soal ketinggian Miss tidak pernah mengukurnya. Tapi mungkin jika kalian berkeinginan mengukurnya, boleh seperti itu. Iya, Pak. Ya, ya dari ini juga kita bisa memperoleh apa tadi yang disebutkan dikatakan Intan Dea bahwa Borobudur ini terletak pada kota Magelang, provinsi Jawa Tengah kan? Iya. Ya, situ juga kita memperoleh informasi lagi, ya kan? Ya, next. Ya. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Next. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai dagangan khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Next, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Teks ulasan. Apakah kalian sudah mulai bosan? Mau tepuk semangat lagi, Miss? Saya mengantuk nih. Baiklah, sebelum kita melanjut, kita mau teks semangat lagi. Oh, aku pikir mau tepuk ceria. Oh, terus ceria. Intan mungkin boleh mengajari. Tadi Miss bilang tepuk semangat dan tepuk ceria. Oh iya. Eka kemana ini? Ketemu Satu tadi. Oh iya, iya. Kita tepuk ceria dan tepuk semangat dipimpin oleh Intan. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sudah. Gitu kan, Miss? Ya, Intan duduk yang baik ya. Lanjut, Deborah. Ya, Miss. Teks ulasan. Mungkin boleh diangkat aja nak ke sana. Eka belum datang. Susah kalian. Aduh. Jadi, Dea silakan baca. Teks ulasan. Judul Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Penulis Sritomo Wik. Oh, gimana bacanya, Miss? Wijoso Broto. Subroto. Penerbit Guna Widya Surabaya tahun 2006. Tebal 404 halaman tambah 22 halaman prakata dan daftar isi. Bahasa Indonesia. Sampul latar putih, hijau dan hitam. Wow, Next. tebal sekali buku ini. Ini berarti kayak ini apa ya? Ya, sebelumnya. Maaf. Apa yang kalian dapatkan? Dia sedang menjelaskan apa? Mengulas apa? Identitas. Iya, identitas bukunya. Ya, benar sekali. Ketika misalnya Itu Miss ada JO. iya ada JO. Misalnya ya, Ada library. kita misalnya ini mereka judulnya apa? Pengantar teknik dan manajemen industri kan? Iya. Ya, jika ini misalnya judulnya apa? Jesus among secular gods. Penulisnya siapa? Revis Zacharias and Vince Vitel. Oke. Ya, penerbitnya siapa? Bisa kalian tolong Penerbitnya bantu Miss? adalah penerbit UPH. Iya. Penerbit. Ayo. Ini literatur perkantas Jawa Timur Tahun tahun 18. 2018. tebal Tebalnya ada kok nak di situ informasi
informasinya di depan. Sudah. Ibu, maaf lama gitu. Dari sini aja. Jadi terbangnya 240. Iya. 240 halaman. Dan berapa halaman prakata dan daftar isinya? Prakatanya adalah Prakatanya 1, 2, ada 3, 4, 5, 6. prakatanya ada 5, daftar isi 1. Oke. Bahasanya apa? Bahasa Bahasa Indonesia. Sampulnya warna Warna apa? orange. Isinya Warna Warna putih. Oh, Kuning. ini warna Kuning langsat. Putih itu ini. ya, oke. Jadi seperti itu dia mengulas buku. Nah, ketika seperti itulah ketika kalian membaca itu, kalian sedang mengulas buku itu. Mana itu berasal kan dari ya bentuk nyata kan, bukan dari abstrak. Kalian mengarang dari ini halaman bukunya 50. Itu tidak bisa seperti itu ya. Lanjut. Tolong Eka tetap fokus dengan membaca ya. Tolong Eka. Ini aku. Ya. Buku ini ditulis oleh Sri Bamo Wijosubono, seorang dosen senior jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Serta Nusantara atau ITS di Surabaya. Lahir pada 25 Oktober 1946 di Solo, berbagai jabatan pernah dipegang sebagai akademisi di bidang teknik industri dan manajemen industri. Penulis tercatat aktif sebagai anggota maupun pengurus berbagai organisasi profesi maupun sosial kemasyarakatan seperti Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri atau ISTMI, dan lain-lain. Next. Berikut ini terutama ditujukan bagi mahasiswa maupun orang lain yang ingin lebih jauh mendalami permasalahan dalam ruang lingkup teknik industri maupun manajemen produksi atau industri. Lalu selanjutnya ada teks laporan percobaan. Ibu akan bantu ya membaca dengan cepat. Membuat slide tanpa boraks. Kita bisa memperoleh informasi ini dan kita bisa mempraktikkannya. Tujuannya agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Secara membuatnya cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahannya apa ya Kak? Lem profila secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk yaitu mixer, sendok atau bisa dari dengan tangan. Terus wadah tempat simpannya itu bisa baskom atau tempat yang lainnya yang bisa. Langkah-langkahnya mula-mula campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, bubuk, dan air secukupnya aja ke dalam wadah slide. Campuran ini disebut dengan aktivator. Terus Intan? Motivator dan Aktivator. aduklah campuran tersebut sampai merata. Lalu dia Kemudian tambahkan lem povinal ke dalam campuran aktivator. Eka. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Yeay. Hasilnya Hasilnya, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. informasi apa yang kalian dapatkan melalui teks apa tadi Nina? Prosedur. Bukan laporan. Ulasan, Laporan. Teks hasil percobaan. Percobaan. Apa yang Laporan kalian itu dapat? laporan percobaan, Miss. Iya, laporan percobaan. Apa yang kalian dapatkan dari sini? Cara membuat slime tanpa boraks. Wah, sangat ekonomis ya, informatif, berisi informasi yang selama ini mungkin kita Emang slime pakai boraks ya, Miss, biasanya? Biasanya iya. Pakai boraks kan Iya. itu nggak aman. Anak-anak kan suka main itu kita terus Slime itu apa
itu. Oh, ini apa namanya? Plastik. Bukan, jadi itu ini kan, jadi itu tau nggak kalian final itu apa? Red Fox. Oh. Iya. Jadi bisa kita buat, Miss pernah mempraktikannya karena membantu ini sepupunya Miss. Dibuat slime itu, lem fox itu dicampur nanti minyak baby, terus campur lemon, persekulit dan segala lainnya itu seperti itu. Jadi misalnya kalian ingin bermain dengan sepupu namun ingin menghemat biaya, kalian bisa mempraktikannya lewat informasi ini. Sangat menarik bukan Eka? Iya Miss, jadi kita nggak perlu beli slime yang mahal itu dan Iya. tidak sehat. Ya, benar sekali. Dan ini bisa lebih lama, maksudnya Oh, tahan awet Iya. ya Miss. ya. Dan bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa mau campur warnanya bisa dengan pewarna makanan atau yang lain. Hebat. Next, teks laporan hasil observasi. Karena ini terakhir kita sebentar lagi kita akan pulang. Misalkan membacanya ya. Lalu diperhatikan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun dari proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Definisi lainnya sampah merupakan sisa material yang tidak diinginkan dan ciri dari berakhirnya suatu proses. Sampah sendiri bisa berasal dari alam, konsumsi, manusia, nuklir, industri, serta pertambangan. Berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan serta sampah yang mudah membusuk seperti sisa dari makanan, sayuran, dan daun kering. Sedangkan sampah non-organik sendiri merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa membusuk seperti plastik dan kayu. Untuk sampah organik sendiri biasanya dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman atau tumbuhan. Sedangkan untuk sampah non-organik sendiri biasanya dijadikan bahan dasar ulang yang dapat dijadikan peluang usaha. Berdasarkan bentuknya sendiri, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni diantaranya sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Di zaman yang sudah semakin canggih ini, Eka, semakin banyak manusia yang tidak sadar akan menjaga kebersihannya, yakni salah satunya dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka menghiraukan pencemaran lingkungan yang sebenarnya dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, banyak juga cara membuang sampah yang salah satunya yakni membuang sampah dengan cara dibakar. Hal tersebut tentu akan merusak lingkungan. Dengan begitu, apa informasi yang kalian dapatkan melalui teks apa tadi kita baca yang terakhir? Laporan hasil observasi Apa yang kalian dapatkan informasinya? Dimulai dari Intan. tentang sampah organik. Ya enggak sih? Boleh. Iya, mempunyai nilai ekonomis. Jadi sampah organik itu bisa diolah kembali. Organik? Iya. Iya kan? Iya, sampah organik dan sampah non-organik. Pokoknya sampah itu bisa diolah kembali untuk menghasilkan hasil yang ekonomis, bisa dijual kembali. Tidak hanya itu saja, dia bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Mungkin ketika kita baru makan buah, mungkin kita baru mencuci sayur, sayur itu bisa jadi kita taruh ke tanah sehingga tanahnya mendapatkan sari-sari dari buah itu, seperti itu. Jadi karena dengan keterbatasan waktu, kita hanya mempelajari 5 contoh teks non fiksi saja. Apa yang kalian dapatkan dari contoh-contoh ini? Apa yang merupakan ciri-ciri dari selain yang tadi Miss sampaikan? Apa ciri-ciri teks non fiksi? Ya Intan. Jadi itu berisi fakta. Kita itu juga bisa mendapatkan informasi. Ya. Lalu di dalamnya itu terdapat kejadian-kejadian faktual. Ya, warna untuk Intan. Deborah. Sama Bu kayak Intan, jadi di dalamnya menyajikan fakta-fakta. One lab. Eka. Coba Eka sebutkan 5 contoh teks non fiksi sudah kita baca bersama-sama. Tadi kan aku lihat, jadi aku hanya tahu deskripsi, berita, hasil observasi, sama percobaan. Baiklah. Dengan demikian berakhirlah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas, mohon dibagikan Eka. Nanti dikerjakan bersama-sama. Dipelajari lebih lagi ya Nak. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu minta maaf mungkin cara ibu berbicara lebih ada kecepatan, mungkin
terlalu cepat atau tidak jelas. Kemarin kita bersama-sama berlatih lebih lagi dan tetap semangat dalam membaca, jangan bosan. Kita budayakan budaya membaca karena itu baik sekali, karena kan informasi yang mendapatkan akan sangat banyak dan berfungsi dalam wawasan kalian. Oke, Ibu minta siapa yang ingin dalam doa? Ya Intan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan yang telah mengadakan kami dan khusus doa. Amin. Kita Ngantuk banget. Selamat pagi anak-anak. Ada apa dengan Eka? Jika ada Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Bye, sangat Bu, saya capek. sehat. Ya, mana? Apa? Iya, Saya apa sakit, Intan? Miss. Oh, Sakit, baiklah. sakit mata. Oh, kenapa sakit mata? Mata untuk sedih. Nanti diperiksa ke dokter ya, kalau nggak ke halo dokter. Dokter gigi ya, Miss. Bukan, halo itu ada. Aplikasinya ada di Play Store, oke? Oke, Miss. Ibu endorse. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin karena aku memimpin dalam doa. Ya Eka. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali kami mau belajar, berkati keluarga dan kami. Kami, haleluya, amin. 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 Baiklah, Amin satu. hari ini kita akan belajar tentang, silakan Eka tolong bantuannya. Wow. Teks non fiksi. Apakah kalian tahu apa itu teks non fiksi? Ini ada pengertiannya. Ada Bu. artinya. Saya yang baca. Ya, Teks non-fiksi kurang adalah kencang. teks non-fiksi adalah memuat unsur masalah yang faktual. Astuti 2019. Ada yang tahu maksudnya aktual? Faktual? Aku Iya. nyata. Ya, ada lagi. Faktual itu sesuai kenyataan. Ya. Jadi kita akan belajar tentang teks non fiksi. Teks non fiksi seperti yang sudah kita baca merupakan teks yang berasal dari masalah yang sudah terjadi atau yang memang berupa fakta, bukan hanya dikarang-karang atau berupa gosip. Ya. Musim. Langsung Saya saja. Sila. Ibu akan minta bantuan kalian, jadi boleh ya. Tapi ketika membaca, jadi tolong perhatiannya, oke? Ketika kalian mungkin sudah bosan, kabarkan ke ibu supaya kita tepuk semangat dan tepuk ceria. Miss, sudah bosan. Oke, Mas, kita tepuk semangat. Gimana, Miss? Posisi seperti ini. Sudah? Tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Aku nggak jadi. Aku udah semangat. Shake your body. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. 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 Kurang serius. 1, 2, 3 ya. Yang kali saja. Tepuk semangat. Semangat. Intan. Semangat. Semangat. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi, kalau ada teks Intan duduk yang rapi. Makanya dibilang pakai pakaian bebas, pakai pakaian bebas. Soalnya sih. Pakaian. Mohon perhatiannya, kita kembali kepada laptop kita. Tuh laptop bersama kan, Miss? Itu Iya. buat Miss. Punya aku ini. Jadi, ketika ada teks fiksi maupun non fiksi, berarti teks fiksi apa dong? Aku tahu. Ini berarti Novel. Khayalan. Enggak artinya, artinya. Itu Miss, contohnya. saya Miss. Ya, ya. Berarti dia nggak sesuai masalah atau Kenyataan. kenyataan. Benar sekali, one clap. Baiklah, kita lanjut ke laptop kita. Jadi, teks non fiksi memiliki 2 bagiannya. Boleh bantu Ibu Eka untuk membacanya? Oke, yang pertama non fiksi murni yaitu Intan, fokus ya Intan. adalah cerita yang isinya menurut pengembangan yang didasari dari data-data objektif. Terus yang kedua non fiksi kreatif, yaitu cerita berisi sebuah data real yang dikembangkan menjadi sebuah imajinasi data berbentuk karangan tertentu seperti novel, puisi, dan sebuah puisi. Ini masuk non fiksi. Jadi, maksudnya seperti ini loh, Nak. Jadi, ada mengapa ada kan novel itu misalnya kita bikin contoh nomor 1 ya, non fiksi murni. Non fiksi murni ini dia itu
misalnya ada data misalnya, oh data virus corona hari ini di Italia 627 orang, itu hanya data, tapi bisa dimasukkan dalam sebuah kalimat atau paragraf seperti itu. Lalu untuk yang kreatif ini, kenapa dia masuk ke novel? Karena kan ketika ada orang yang buat novel, cerita nyata. iya cerita nyata, dan lalu dikembangkan, mungkin ada bumbu-bumbu gitu kan, tahu nggak cerita film Imperfect? Tahu Miss. Ada kan di filmnya itu dia ada yang dibumbu-bumbu itu loh, ditambah-tambahin gitu. Jadi nggak semuanya itu berupa fakta atau kenyataan seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti perbedaannya? Apa intan perbedaannya? Kalau fiksi murni itu mengandung data-data. Ya, Kalau fiksi kreatif itu bisa dibumbu-bumbu. ya benar sekali. Wah, Merica. Lanjut next Eka. Tolong Intan baca. Jadi jenis teks itu Teks apa, non-fiksi, Intan? non-fiksi Bunda. Teks deskripsi, teks berita, teks prosedur, teks eksposisi, ulasan, diskusi, laporan hasil observasi, eksplanasi, laporan percobaan, tanggapan, pidato, persuasi, dan lain-lain. Iya, ada yang bisa memberikan contoh atau tahu apa itu teks deskripsi atau contoh teks prosedur, teks berita dan lain-lain? No. Baik, ada? Ya, dia silakan. Saya tahu teks deskripsi Miss. Ya, contohnya. Contohnya ruangan ini adalah ruangan yang sangat nyaman. Di dalam ruangan ini terdapat kipas angin 2. Selain itu juga ada 3 lampu. Pokoknya kita menjelaskan semua kondisi yang ada di ruangan ini, Miss. Ya, benar sekali. Wan untuk Dea. Kalau Intan? Aku tahu teks berita. Ya, Jadi contohnya. teks berita itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah sekitaran ini. Kapan itu Intan? Terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia. Hari Harinya Selasa. Baiklah, nanti kita cek sama-sama apakah itu benar ada terjadi atau waktu Indonesia tenang, tapi di Binong. Kok bisa? Perlu dipahami bahwa kembali lagi teks non fiksi itu teks yang benar-benar terjadi nyata. Oke? Kita akan membahas contohnya. Next Eka. Baik, Eka. Tolong Eka bacakan teks berita. Kita kenapa? Itu kecelakaan kan pasti. Tapi beda. Bukan di Binong, itu 2015. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat kemarin malam pada jalan tol Cipali pada tanggal 5 April 2015. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh seorang anak muda yang bernama Ferdi yang mengendarai mobil kecepatannya Eka serius yakni membacanya. 120 km per jam. Mobil memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami rembong pada mobilnya. Kasian banget kan. Apa yang kalian dapatkan dari teks berita ini? Ya Intan. Kesedihan. Selain itu, Kita harus hati-hati Miss, biar tidak kecelakaan. iya. Kan dari teks berita itu. Miss, Ya Dea. ada seorang anak muda bernama Ferdi yang mengalami kecelakaan karena left frame-nya blong. Dia juga menyetirnya itu terlalu kencang, Miss. Dari mana kamu tahu bahwa dia mengendarai dengan kencang? Ada kecepatan Yang tinggi di tinggi. situ, Miss. Oh, 120. baik Dea. Aku tahu. One clap untuk Dea. Aku tahu. Jadi kalau kita mau mengendarai kita harus lihat apa itu petunjuk jalannya. Yang itu Rambu-rambu yang lalu kilometer. lintas. Bukan, yang petunjuk kecepatan di area ini. Kecepatan itu. Yang dipasang-pasang di jalan. Yang Nah. 40 km. Oh, Iya, ada kan ada. lajurnya. Nah, yang itu. kecepatan segini. Terus harus cek kondisi kendaraan juga sebelum pergi. Baik. Terima kasih Eka. One clap untuk Eka. Ya Intan. Jadi kemarin malam itu ada Kemarin malam. kecelakaan. Itu kemarin malam. Oh, Kecelakaan yang cukup hebat di Tol Cipali. tanggal berapa ya? Tapi kan itu 2015, Ya sekarang kan disitunya 2020. kemarin malam, aku kan dapatnya gitu. Jadi tanggal 5 April 2015. Oh. Berarti kemarinnya itu tanggal 6. Kemarinnya itu tanggal 4. Gimana sih? Kemarin malam itu. Oh, Sudah, sudah. Oh, oke. Beritanya ini tanggal 6 Oke, April. oke. Iya kan berarti yang terjadi kecelakaannya Tanggal tanggal 5 5 kemarin malam.
Baik Jadi ya. tanggal 6 berita ini. Iya. Mohon dimaklumin ya. Wan siap untuk Intan. Saya miss Belum. belum. Jadi mobil platnya itu B3763. Wan siap untuk Intan. Ya benar sekali ya. Udah. Jadi melalui teks berita kita dapat memperoleh kapan itu terjadi, bagaimana deskripsi yang ada. Jadi itu benar-benar real. Jadi nggak cuma menerka-nerka seperti misalnya kemarin malam kapan terjadi kecelakaan, kemarin malam kapan, kemarin malam kan banyak kemarin malam seperti itu ya. Jadi harus ada tanggalnya. Iya, Ada jika jamnya. kalian jika kalian mengamati dan mencermati ketika mendengarkan berita, mungkin di mana ya mendengarkan berita? Di TV, berita di satu. koran. Iya, di mana lagi Eka dan Lamun? dia Iya. Di YouTube. Di berita 1. Iya, mereka menyertakan tanggal, kapan, mungkin deskripsi, mungkin yang kecelakaan orangnya orang apa, memiliki identitas atau tidak, seperti itu kan? Apalagi yang kalian ketahui ketika mendengarkan berita? Siapa sih yang pernah dengar berita? Coba ceritakan berita apa yang kalian dengarkan dan informasi apa yang kalian temukan. Ya Intan? Jadi terjadi pembunuhan kejam seorang anak kecil. Jadi remaja umur 15 tahun itu membunuh seorang anak kecil balita, Miss. Apa? Dengan keji. Aku lupa kapan waktunya, tapi lagi tengah. Berita pembunuhan dibilang kalau dia itu ternyata psikopat. Dengar-dengarnya, tapi karena masih 15 tahun belum bisa divonis dia psikopat. Iya, karena masih di bawah umur. Tuhan dia untuk Intan. Ada lagi yang ingin ceritakan pengalaman yang mendengarkan atau menonton berita? Baiklah. Eka bisa. lagi mikir Nggak usah habis. Nggak ada. corona, tapi kan udah tahu semua. Tidak apa-apa, ceritakan saja. Jadi di Kota Kupang itu sudah ada 20 orang yang berada dalam pengawasan. Mereka diduga terinfeksi corona, tapi belum keluar hasil tesnya. Jadi mereka masuk ODP, orang di bawah pengawasan. Wajib. Wah, ternyata di teks berita juga menyertakan angka-angka ya, sehingga terlihat dengan jelas. Gitu. Oh iya. Ya, benar sekali. Jadi, jangan malas untuk nonton berita, karena ketika kita menonton berita atau membaca teks berita, kita bisa memperoleh informasi. Aku Iya. nontonnya silat. Ya, boleh. Aku nonton Penting di itu YouTube, fakta. Miss. Oke, next, tolong Eka bantu Miss. Ada lanjutan yang ternyata. Oh, Tolong dia membaca. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan Ibu. pengguna jalan. Permisi. Eka cantik melewat. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain karena pada saat itu tol Cipali pun terlihat cukup macet pada arah sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun untuk pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat yang cukup parah dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Tolong dia. Iya. Masih ada ya, Miss? Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, itu teks deskripsi. Tolong Intan. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati KW Candi Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 70-80 sampai 80-40 Masehi. Dengan ketinggian sekitar 400 meter, suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Ibu ingin bertanya lagi, apa informasi yang kalian dapatkan dari teks deskripsi ini? Ya Intan. Jadi, Candi Borobudur itu ada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, Wan siap untuk Intan. Ya Intan, dia Intan teriak, Mas. dulu ya gantian. Jadi
tinggi dari candi itu sekitar 400 meter dan dibangun sejak tahun 780 sampai 840 Masehi. Mantap tuh ya. Ya Intan. Walaupun aku belum pernah ke Candi Borobudur, tapi di sini dia bilang kalau suasananya itu indah, terpancar ketika berada di atas candi. Wah, bagus. Benar Ke sekali. sana nggak boleh ya karena virus corona ya. Ya, nanti ketika virus corona sudah mulai mereda, kan bisa memastikannya. Karena ketika tes fiksi atau tes ini kan pasti berdasarkan dari apa yang sudah terjadi. Kita bisa memastikannya. Kami sudah pernah ke Borobudur ini. Ya, benar sekali, sejuk ketika berada di atas. Tapi memang kalau ketika siang panas, tapi banyak angin karena banyak pohon yang di bawahnya itu. Kalau soal ketinggian tidak pernah mengukurnya. Tapi mungkin jika kalian berkeinginan mengukurnya, boleh seperti itu. Iya, bagus. Ya, ya dari ini juga kita bisa memperoleh apa tadi yang disebutkan dikatakan Intan Dea, bahwa Borobudur ini terletak pada kota Magelang, provinsi Jawa Tengah kan? Iya. Situ juga kita memperoleh informasi lagi, ya kan? Ya, next. Ya. Intan. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Next. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai dagangan khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Next, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Teks ulasan. Apakah kalian sudah mulai bosan? Mau tepuk semangat lagi, Miss? Saya mengantuk nih. Baiklah, sebelum kita melanjut, kita mau teks semangat lagi. Oh, aku pikir mau tepuk ceria. Oh, tepuk ceria. Intan mungkin boleh mengajari. Tadi Miss bilang tepuk semangat dan tepuk ceria. Oh iya. Eka kemana ini? Nggak tahu, Bisa lihat tepuk tadi. dulu. Oh iya, udah. Kita tepuk ceria dan tepuk semangat dipimpin oleh Intan. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sudah. Gitu kan, Miss? Ya, Intan duduk yang baik ya. Lanjut, Deborah. Ya, Miss. Teks ulasan. Mungkin boleh diangkat aja nak ke sana. Eka belum datang. Susah kalian. Aduh. Jadi, Dea silakan baca. Teks ulasan. Judul Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Penulis Sritomo Wik. Apa gimana bacanya, Miss? Wijosobroto. Subroto. Subroto. Penerbit Guna Widya Surabaya tahun 2006. Tebal 404 halaman tambah 22 halaman prakata dan daftar isi. Bahasa Indonesia. Sampul latar putih, hijau dan hitam. Wow, Next. tebal sekali buku ini. Ini berarti kayak ini apa ini? Ya, sebelumnya. Maaf. Apa yang kalian dapatkan? Dia sedang menjelaskan apa? Mengulas apa? Identitas. Iya, identitas bukunya. Ya, benar sekali. Ketika misalnya Itu Miss ada JO. iya ada JO. Misalnya ya, Ada library. kita misalnya ini mereka judulnya apa? Pengantar teknik dan manajemen industri kan? Iya. Ya, jika ini misalnya judulnya apa? Jesus among secular gods. Penulisnya siapa? Revi Zacharias and Vince Vitel. Oke. Ya, penerbitnya siapa? Bisa kalian tolong Penerbitnya bantu nih? adalah penerbit UPH.
Iya. Penerbit Ayo. ini literatur perkantas Jawa Timur Tahun tahun 18. 2018. tebal Tebalnya ada kok nak situ informasi di depan. Sudah. Maaf lama Dari sini aja. jadi tebalnya 240 Iya. 240 halaman. Dan berapa halaman prakata dan daftar isinya? Prakatanya adalah Prakatanya 1, 2, ada 3, 4, 5, 6. prakatanya ada 5, daftar isi 1. Oke. Bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Sampulnya warna Warna apa? orange. Isinya Warna Warna putih. sekun. Oh, ini warna Kuning langsat. Putih itu ini. ya, oke. Jadi seperti itu dia mengulas buku. Nah, ketika seperti itulah ketika kalian membaca itu, kalian sedang mengulas buku itu. Dan itu berasal kan dari ya bentuk nyata kan, bukan dari abstrak. Kalian mengarang jadi ini halaman bukunya 50. Itu tidak bisa seperti itu ya. Lanjut. Tolong Eka tetap fokus dengan membaca ya. Tolong Eka. ini aku. Ya. Buku ini ditulis oleh Sri Bamo Wijosubono, seorang dosen senior jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Seni Nusantara atau ITS di Surabaya. Lahir pada 25 Oktober 1946 di Solo, berbagai jabatan pernah dipegang sebagai akademisi di bidang teknik industri dan manajemen industri. Penulis tercatat aktif sebagai anggota maupun pengurus berbagai organisasi profesi maupun sosial kemasyarakatan seperti Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri atau ISTMI, dan lain-lain. Next. Berikut ini terutama ditujukan bagi mahasiswa maupun orang lain yang ingin lebih jauh mendalami permasalahan dalam ruang lingkup teknik industri maupun manajemen produksi atau industri. Lalu selanjutnya ada teks laporan percobaan. Ibu akan bantu ya membaca dengan cepat. Membuat slime tanpa boraks. Kita bisa memperoleh informasi ini dan kita bisa mempraktikkannya. Tujuannya agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Secara membuatnya cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahannya apa ya Kak? Lem provinal secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk yaitu mixer, sendok atau bisa dari dengan tangan. Terus wadah tempat simpannya itu bisa baskom atau tempat yang lainnya bisa. Langkah-langkahnya mula-mula campurkan terlebih dahulu lem provinal, pembersih lantai, deterjen cair, bubuk, dan air secukupnya aja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. Terus Intan? Motivator dan aktivator. Aduklah campuran tersebut sampai merata. Lalu dia Kemudian tambahkan lem provinal ke dalam campuran aktivator. Eka. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Setelah itu keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Yeay. Hasilnya Hasilnya, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. informasi apa yang kalian dapatkan melalui teks apa tadi Nina? Prosedur. Bukan laporan. Ulasan, Bukan. Laporan.
Teks hasil percobaan. Percobaan. Apa yang Laporan kalian itu dapat? laporan percobaan. Miss. Iya, laporan percobaan. Apa yang kalian dapatkan dari sini? Cara membuat slime tanpa borax. Wah, sangat ekonomis ya, informatif, berisi informasi yang selama ini mungkin kita Emang selain pakai boraks ya Miss biasanya? Biasanya iya. Pakai borax kan Iya. itu nggak aman. Anak-anak kan suka main itu kita terus kita nggak cuci Slime itu tangan apa? lah. Slime. Tuh Itu yang yang lembek-lembek itu. Oh, ini. Apa namanya? Plastik. Bukan. bukan. Jadi itu ini kan, dia itu tahu nggak kalian Provina itu apa? Redbox. Oh. Iya. Jadi bisa kita buat. Miss pernah mempraktikannya karena membantu ini sepupunya Miss. Dibuat slime itu, lempox itu dicampur nanti minyak baby, terus campur lama persekulit dan segala lainnya itu seperti itu. Jadi misalnya kalian ingin bermain dengan sepupu namun ingin menghemat biaya, kalian bisa mempraktikannya lewat informasi ini. Sangat menarik bukan Eka? Iya Miss, jadi kita nggak perlu beli slime yang mahal itu dan Iya. tidak sehat. Ya, benar sekali. Dan ini bisa lebih lama, maksudnya Oh, tahan awet Iya. ya Miss. ya. Dan bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa mau campur warnanya bisa dengan pewarna makanan atau yang lain. Yang buat Next, teks laporan hasil observasi. Karena ini terakhir kita sebentar lagi kita akan pulang. Misalkan membacanya ya. Kalau diperhatikan, sampah merupakan bahan yang terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun dari proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Definisi lainnya sampah merupakan sisa material yang tidak diinginkan dan ciri dari berakhirnya suatu proses. Sampah sendiri bisa berasal dari alam, konsumsi, manusia, nuklir, industri, serta pertambangan. Berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan serta sampah yang mudah membusuk seperti sisa dari makanan, sayuran, dan daun kering. Sedangkan sampah non-organik sendiri merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa membusuk seperti plastik dan kayu. Untuk sampah organik sendiri biasanya dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman atau tumbuhan. Sedangkan untuk sampah non-organik sendiri biasanya dijadikan bahan dasar ulang yang dapat dijadikan peluang usaha. Berdasarkan bentuknya sendiri, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni diantaranya sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Di zaman yang sudah semakin canggih ini, Eka, semakin banyak manusia yang tidak sadar akan menjaga kebersihannya, yakni salah satunya dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka menghiraukan pencemaran lingkungan yang sebenarnya dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, banyak juga cara membuang sampah yang salah satunya yakni membuang sampah dengan cara dibakar. Hal tersebut tentu akan merusak lingkungan. Dengan begitu, apa informasi yang kalian dapatkan melalui teks apa tadi kita baca yang terakhir? Laporan hasil observasi Apa yang kalian dapatkan informasinya? Dimulai dari Intan. tentang sampah organik. Enggak sih? Boleh. Iya, mempunyai nilai ekonomis. Jadi sampah organik itu bisa diolah kembali. Organik? Iya. Iya kan? Iya, sampah organik dan sampah non-organik. Pokoknya sampah itu bisa diolah kembali untuk menghasilkan hasil yang ekonomis, bisa dijual kembali. Tidak hanya itu saja, dia bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Mungkin ketika kita baru makan buah, mungkin kita baru mencuci sayur itu bisa jadi kita taruh ke tanah sehingga tanahnya mendapatkan sari-sari dari buah itu, seperti itu. Jadi karena dengan keterbatasan waktu kita hanya mempelajari 5 contoh teks non fiksi saja. Apa yang kalian dapatkan dari contoh-contoh ini? Apa yang merupakan ciri-ciri dari selain yang tadi Miss sampaikan? Apa ciri-ciri teks non fiksi? Ya Intan. Jadi dia itu berisi fakta. Kita itu juga bisa mendapatkan informasi. Ya. Lalu di dalamnya itu terdapat kejadian-kejadian faktual. Ya, one time untuk Intan. Deborah. Sama Bu kayak Intan, jadi di dalamnya menyajikan fakta-fakta. One time. Eka. Coba Eka sebutkan 5 contoh teks non fiksi sudah kita baca bersama-sama. Tadi kan aku lihat, jadi aku hanya tahu deskripsi beri
hasil observasi sama percobaan. Baiklah, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas, mohon dibagikan ya Kak. Nanti dikerjakan bersama-sama. Dipelajari lebih lagi ya Nak. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu minta maaf mungkin cara ibu berbicara mungkin ada kecepatan, mungkin terlalu cepat atau tidak jelas. Mari kita bersama-sama berlatih lebih lagi dan tetap semangat dalam membaca, jangan bosan. Kita budayakan budaya membaca karena itu baik sekali, karena kan informasi yang mendapatkan akan sangat banyak dan berfungsi dalam wawasan kalian. Oke, ibu minta siapa yang ingin dengan doa? Ya Intan.